Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya membahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar ya. Dan saya mau bahasnya saham-saham yang liquid. Jadi yang frekuensinya cukup kecil dibanding yang lain saya tidak akan bahas. Seperti Bian sepertinya kurang liquid ya. Walaupun transaksinya tinggi, tapi biasanya satu papannya paling hanya beberapa lot aja. Jadi saya tidak akan bahas. Saya malam ini mau bahasnya saham SDPC, MTPS, kemudian saham BOS, kemudian saham cabut, dan terakhir kita bahas saham CEM. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada dengan Bapak Ibu masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas adalah saham SDPC. Untuk broker summary hari ini, SDPC broker summary hari ini tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan Desember. Cukup oke, sepertinya ada akumulasi, walaupun akumulasi bukan dari broker bandar ya, ini dari broker-broker retail. Sepertinya big player sedang spekulasi di saham SDPC. Ada YP, BQ. Ada dua broker utama yang pembeli terbesar. Nah, penjualnya XA, MG, AI, NI, dan kawan-kawan. Jadi sepertinya cukup menarik kalau dipantau. Coba kalau kita cek dari sini. Kalau dari money flow-nya ini ya, dalam satu hari terakhir pun nilainya sangat besar ya. Retail keluar digantikan oleh institusi. Kalau saya tarik ke 29 November coba. Akumulasi terbesar oleh YP, BQ, MG, PD. Seperti ini big player yang sama ya, yang bareng-bareng sepertinya kerjasama antara bandar YP, BQ, MG, PD. Kemudian penjualnya banyak retail. Jadi menurut saya ini cukup menarik. Ditambah lagi ini sudah break of structure ya dari sebelumnya. Di sini ini bisa dibilang adalah area high sebelumnya di harga 208, kemudian tadi pagi di break langsung naik sampai arah SDPC. Ini sangat menarik sekali. Kalau saya cek secara teknikal, kita cek chart 1 jam dulu, ini sudah break, sudah terlihat jelas. Sebelumnya ini break dan koreksi, dan saat koreksi ini menarik sekali ya. Tapi saya tidak on dulu, jadi saya tidak mantau saham-saham seperti ini. Saya waktu itu fokusnya di saham CBUT, kemudian saham gula, kemudian KDTN. Sebentar ya, saya mau tarik dulu support resistennya. Oke, untuk support terdekat bagi SDPC ada di sini harusnya di harga 236 sampai dengan harga 244. Kalau besok ada koreksi ke sana cukup menarik, sepertinya bisa menjadi area spekulasi. Tapi kalau misalnya turun lebih dalam lagi, cut loss dulu aja. Kita tunggu di harga 208, 2010, 206 ya. Jadi untuk harga sekarang cukup membingungkan karena harga sekarang sudah arah, kemudian dikunci arahnya, dan harganya pasti besok langsung gap up naik. Untuk resistennya sudah tidak diketahui ya ini. Mungkin resistennya itu tentu ada sangat tinggi sekali. Jadi untuk SDPC saya tidak sarankan ya, tidak tradingkan dulu. Karena kenaikannya sudah terlalu ekstrim, akumulasinya juga akumulasi dari bandar-bandar yang spekulan seperti YPBQ. Kemudian ada potensi kalau misalnya koreksi, pasti koreksi sangat dalam. Jadi saya akan tunggu koreksi dulu aja. Kalau misalnya besok naik tidak apa-apa, saya tidak akan kejar. Kemudian kalau misalnya koreksi baru di situ kita bisa pantau, kita bisa tarik garisnya lagi, kita cari supportnya lagi. Jadi untuk sekarang belum ada ya trading plan-nya. Jadi SDPC pantau dulu aja, besok-besok kalau koreksi kita pantau lebih kuat lagi. Jadi lanjut ke saham MTPS dulu aja. MTPS. Untuk MTPS broker summary hari ini cukup oke, seperti ada akumulasi dari MG, tapi ini 2 hari terakhir naik signifikan ya MTPS. Salah, harusnya hari Jumat salah, tanggalnya di tanggal 2. Oke, hari Jumat lalu kenaikan, siapa yang mengangkat? Ternyata diangkat oleh YB. Dan hari ini dispekulasi oleh
Bandar MG. Jadi menurut saya cukup oke. Bandar MG beli sangat banyak, ditambah buy average-nya cukup atas. Jadi kemungkinan besok ada potensi langsung gap up dan mungkin langsung menyentuh area resisten terdekatnya di sini. Di harga 105 sampai dengan harga 100 harga 100 ini deh, harga 99. Kemungkinan besok langsung mengetes area sana. Kemudian kalau misalnya koreksi bisa dipantau dulu, tapi harus diingat koreksinya tidak dengan distribusi besar ya. Kalau misalnya distribusinya kecil atau mungkin malah akumulasi tapi koreksi, di situ baru menarik. Untuk sekarang cukup berbahaya, kenaikan sudah terlalu tinggi, resikonya sudah terlalu tinggi. Support yang terdekat tentu di sini dulu aja di harga 84-82. Kalau misalnya besok langsung turun dalam, mungkin cukup menarik ya. Kalau misalnya besok langsung ARB cukup menarik di area yang cukup menarik untuk dibeli. Tapi kalau misalnya langsung naik tinggi, jangan dikejar karena berbahaya. Lebih baik tunggu koreksi-koreksi dulu aja. Jadi untuk MTPS juga tidak akan dibahas lagi lebih dalam karena kenaikannya sudah terlalu ekstrim. Saya tidak ingin Bapak Ibu malah nyangkut di saham-saham seperti ini. Lanjut aja ya ke saham BOS. Saham BOS juga kalau tidak salah naik tinggi sekali ya, sudah arah berjilid-jilid. Entah karena apa, mungkin karena ada sentimen kuat dari corporate actionnya. Kalau untuk harga sekarang tentu ada di area resisten. Tadi pagi sudah disentuh area resistennya, kemudian koreksi dan surprisingly naik lagi ke atas. Untuk broker summary-nya cukup oke, seperti ada pembelian dari PD, YP, AO. Average buy-nya juga sangat tinggi di harga 100 ya. Penjualnya banyak retail, jadi cukup menarik sepertinya. Kita cek dari money flow. Money flow-nya juga in terus ya. Sejak di awal-awal kenaikan ini di tanggal 25 November, 28 November, money flow-nya in sangat besar. Kalau saya tarik ke 23 November. 23 November di sini. Akumulasi paling besar oleh AO ini RDK Elite ya. RDK Elite Sekuritas, kemudian CP, KB Valburi, kemudian penjualnya ada retail juga, pembelinya juga ada retail. Tapi overall sepertinya pembelian terbanyak dari institusi sepertinya. Kayak institusi retail keluar ya, dan zombie juga ikutan beli. Jadi menurut saya ini cukup menarik, tapi untuk harga sekarang tentu tidak menarik sekali. Harganya sudah terlalu tinggi dan juga ada di area resisten yang cukup kuat sepertinya. Jadi kita tunggu aja besok-besok koreksi. Kalau misalnya besok-besok koreksi, kita bisa pantau sangat ketat di area sini. Sepertinya ini adalah area yang cukup menarik bagi BOSS atau BOS di harga antara yang pertama di 7976, kemudian harga yang cukup oke menurut saya adalah di harga 67 sampai dengan harga 71, walaupun itu terlalu dalam ya. Ada potensi tidak sampai ke 7167. Kita tunggu aja di harga 78 sampai dengan harga 75. Kalau saya tarik menggunakan Fibonacci dari lowest-nya, kemudian kita anggap hari ini adalah high-nya di harga 106, maka koreksi sampai ke 38,2% masih cukup oke ya di harga 73-an dan mungkin sampai ke 68-an. Jadi kalau momen aman, saya sarankan cicil pertama di harga 7875, cicilan terakhir di harga 71 sampai 68 maksud saya, dan cut loss jika close di bawah dari 64. Kita main aman dulu ya di saham-saham seperti ini, cut loss di bawah 64. Dan cukup tinggi juga resikonya 9%, jadi atur sendiri money management seperti apa. TP yang pertama tentu di sini dulu. Kita anggap ini adalah sebagai area resisten kalau misalnya area 8688 ini bisa dijebol ke bawah dulu. Oke, untuk BOS seperti ini aja. Jadi saya sarankan tunggu di area bawah saja. Atau mungkin tunggu koreksi-koreksi dulu kalau misalnya besok-besok koreksi sampai ke area bawah sini dan tidak ada distribusi besar, menurut saya area di bawah sini cukup menarik nih di harga antara 70-an sampai dengan 80-an. Jadi untuk sekarang tinggalkan dulu aja, sabar dulu aja. Kalau Bapak Ibu tidak sabar mungkin bisa buy on break, atau walaupun saya tidak sarankan karena pergerakan saat ini IHSG sedang tidak jelas ya. Suka naik turun, suka banyak false break juga. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau misalnya agresif mungkin bisa seperti ini. TP-nya di 112 dulu. Karena ini bisa menjadi area resisten. Harga 112 sampai dengan harga 111. Dan mungkin kalau misalnya masih berhasil bertahan di atas itu, mungkin karena sentimen yang kuat dari para trader, mungkin bisa sampai ke harga 120. Oke, seperti ini. BOSS masih cukup oke kalau untuk scalping, tapi saya sarankan tunggu di area bawah. Kita main sabar aja dulu, jangan terburu-buru di saham-saham seperti ini dan di keadaan yang seperti ini karena IHSG sedang tidak jelas.
Kita lanjut ke saham CBUT. CBUT saya pernah bahas bahkan sebelum orang-orang beli saham ini ya. Saya waktu itu bahas di harga-harga bawah sini. Kalau tidak salah di sebentar. Di sini di video yang saham menarik nih di sini di 2 minggu lalu bahkan. Di 2 minggu lalu saya pernah bahas di tanggal berapa nih? 21 November saya katakan bahwa KDTN menarik. Kemudian terbukti dia malah naik tinggi, kemudian pilihan keduanya adalah CBUT dan terbukti dua-duanya naik tinggi. Pre masih di jalan di tempat, kita tunggu aja. Kita tunggu akumulasi lagi dari bandar. Kalau BSBK saya sarankan tunggu di bawah dan Bapak Ibu harusnya sudah cuan kalau beli di area bawah. Kalau sekarang sudah ARB berjilid ya. Kayaknya sudah selesai pestanya, jadi harus hati-hati di BSBK dan Pak Franz juga sudah bilang hati-hati, ada potensi nih saham pergerakannya seperti Kebak, Winner dan kawan-kawan, jadi ada potensi ke 50, jadi harus hati-hati. Beli tentu tidak jalan-jalan ya, ini kita sabar tunggu di area bawah sini aja dulu. Jadi untuk ADTN happy cuan dan juga yang beli CBUT di area bawah happy cuan karena kita cuan besar di sana. Bahkan hari ini surprisingly saya kaget. Sebelumnya saya sudah beli di area bawah, kemudian saya jual di harga 850-an deh kalau tidak salah. Dan saya lupa beli lagi, padahal di sini menarik sekali waktu itu. Yaudah, kalau ketinggalan nggak apa-apa, saya tidak sampai merasakan araknya hari ini. Yang penting KDTN udah cuan, cabut belum. Oke lanjut dah, kita bahas ke broker summary dulu. Kita jangan melihat ke belakang, kita harus melihat ke depan. Untuk broker summary hari ini cukup oke, akumulasi oleh BQ, CPOD. Buyer ada 16, seller 34, berarti ada akumulasi yang cukup serius dari bandarnya. Dan saya anggap bandarnya itu dari ini ya, dari CC, MG, YJ, AZ, OD, CP, BQ. Sebenarnya menarik nih. Penjualnya ada retail juga, jadi menurut saya cukup menarik juga. Kalau saya cek ke belakang dari money flow, cabut ini terus akumulasi ya, ini yang menurut saya menarik. Dari awal IPO terus akumulasi, saat turun-turun tidak ada distribusi yang berarti, hanya kecil-kecil aja. Kemudian ada akumulasi lagi. Dan sampai saat ini juga terus akumulasi ya, retail terus jualan, jadi menurut saya cukup menarik untuk saham CBUT. Kalau saya tarik ke 20 atau ke sini deh, ke awal IPO ke 8 November. Ke 8 November akumulasi paling besar oleh CC, ZP, AK, BQ. Penjualnya banyak retail, jadi menurut saya menarik. Tapi bandar-bandar harganya ada di arah bawah sekali ya, ada di bawah sekali di harga 870, 830, jadi harga sekarang cukup berbahaya. Sebentar, today. AVG bandar tadi ada di area cukup bawah juga ya, di harga 1000, oke cukup tengah-tengah deh. Jadi menurut saya cukup menarik nih, kalau misalnya koreksi-koreksi cukup menarik, tapi hari ini jadi ada potensi besok langsung gap up lagi, gap up langsung mengetes atas lagi. Kalau misalnya koreksi baru kita pantau lagi. Kalau untuk beli saya tidak sarankan karena berbahaya. Saya lebih sarankan tunggu di area bawah saja, kita main sabar di harga 1000 sampai dengan harga 1030-an juga cukup menarik sepertinya. Kalau misalnya kita tunggu di area bawah ya. Jadi semoga besok lanjut naik ke atas, kemudian ada distribusi kecil dan harga turun. Kalau misalnya turun sampai sini menarik. Trading plan-nya mungkin bisa seperti ini dulu aja. Untuk TP-nya saya masih bingung ya, karena sangat tinggi sekali. Ini tidak ada historik sebelumnya. Kalau saya tarik dari loss-nya ke last high, potensinya ke harga 1115 dulu. Dan potensi terkuatnya untuk CBUT bisa sampai ke harga 1200 dulu deh. Kebetulan itu adalah area dari 161,8% dan juga ini adalah 1200 adalah area psikologis ya, di harga 1200. Jadi target pertama kesini dulu, kita tunggu di area bawah dan kemungkinan besok akan langsung mengetes area atas-atas ini ya. Jadi kalau di atas-atas ini jangan langsung kejar dulu, berbahaya karena itu adalah area resisten. Lebih baik tunggu dulu aja, tunggu koreksi, dan saat koreksi kita bisa tarik-tarik garis lagi, kita tentukan area belinya lagi di mana. Jadi untuk saat ini trading plan-nya ini dulu aja. Walaupun ini tidak 100% saya yakin. Bisa jadi besok naik, kemudian di atas ini ada distribusi masif dan langsung jebol ke bawah. Karena kalau udah distribusi masif berarti jualannya sudah selesai dan supportnya kemungkinan besar akan dijebol dengan mudah. Jadi kita tunggu besok-besok aja, jangan langsung tergesa-gesa untuk beli karena masih banyak waktu.
Dan bahas yang terakhir adalah saham CEM. Untuk CEM broker summary-nya oke, cukup menarik. Ada akumulasi dari SH, XA, AZ. Penjualnya ada YP, EP, RO, oke, cukup oke. Overall akumulasi buyer 22, seller 30. Kemudian akumulasinya seperti ini, oke. Saya waktu itu pernah bahas CEM ya di sini, kalau tidak salah. Saya agak lupa. Atau tidak pernah. Apa ini gambar-gambaran saya sendiri? Sebentar ya. Buy sini, buy ini nggak dapet, langsung naik tinggi. Oke. Sebentar. Saya cek money flow dulu. Oke, money flow-nya cukup menarik ya. Ini ada money flow in terus nih sejak sejak 25 Oktober ada money flow in terus. Saat koreksi money flow-nya juga terus in, jadi cukup menarik nih. Ada something yang ingin dilakukan oleh Bandar di saham CEM. Kalau saya tarik ke 25 Oktober sampai hari ini akumulasi paling besar oleh AZ, XA, SH, BK. Oke, paling tinggi 3 broker ini ya. Nilainya 2 miliar ke atas, sisanya 100 juta ke bawah. Penjualnya banyak retail, ini cukup menarik. Kemudian buyer ada 24, seller 55, berarti ada akumulasi serius. AVG Bandar ada di harga 114, 112. Oke, ini cukup menarik sekali. Seperti ada something yang ingin Bandar lakukan di saham CEM. Harusnya di sini Bapak Ibu bisa beli nih. Karena sudah low risk juga. Oke, kalau secara money flow cukup menarik sekali. Ada something yang ingin dilakukan oleh Bandar, ada akumulasi terus sejak tanggal 25 Oktober, sejak di bawah-bawah sini. Dan sekarang harga sudah naik tinggi, kita cari dulu area entry terbaiknya lagi. Di sini adalah area resisten sebelumnya di harga antara 125 sampai dengan 128, kemudian hari ini dijebol dengan volume yang sangat besar dan juga ada akumulasi. Jadi bisa bilang cukup valid, tapi karena harganya tidak break dengan jauh, jadi masih berbahaya ya. Jadi saya lebih suka tunggu di area bawahnya lagi aja di sini. Di sini bisa menjadi area support terkuatnya lagi bagi saham CEM di harga antara 117 sampai dengan 114. Resistennya tentu ada di harga 140-an sampai dengan harga 150. Di sini bisa menjadi area resisten cukup kuat bagi CEM karena itu adalah high dari tanggal 19 Juli sampai dengan harga 14 Juli. Untuk yang terdekatnya tentu ada di harga sini dulu 130 sampai dengan harga 137 sampai dengan harga 135 maksud saya. Untuk main aman, untuk yang punya jiwa konservatif saya sarankan cicil aja di sini. Cicil di 128 125. Kemudian kalau koreksi cicil lagi aja di harga 117 sampai dengan 114, cut loss jika close di bawah dari 1110. Jadi trading plan-nya mungkin bisa seperti ini, usahakan AVG ada di area bawah. Cut loss jika close di bawah dari 111 aja. TP yang pertama adalah di harga 136, TP yang selanjutnya mungkin bisa lebih tinggi lagi karena sepertinya masih ada kepentingan Bandar. Bisa sampai ke harga 148 ya. Kita main aman dulu. Kemudian TP yang selanjutnya mungkin bisa nyentuh langit, bisa sampai ke all time high. All time high-nya adalah di harga 190. Tapi saya tidak sarankan karena belum ada akumulasi atau belum ada konfirmasi kuat bahwa CEM bisa sampai ke 190. Kita main aman-aman dulu aja. Targetnya yang dekat-dekat dulu aja di 130-an sampai dengan harga 140-an. Kalau turun ke bawah kita bisa cicil mungkin di harga 128 125 bisa cicil pertama, cicilan kedua di 117 114, cut loss jika close di bawah dari 111. TP pertama di 136, TP kedua di 148, TP yang terakhir dan ada potensi tapi walaupun tidak kuat potensinya karena belum ada konfirmasi kuat yaitu bisa sampai ke harga 190. Oke, untuk saham untuk 5 saham hari ini cukup itu aja. Sorry ya beberapa tidak bisa saya bahas seperti SDPC, MTPS tidak bisa saya bahas karena pergerakan masih tidak jelas. Saya tidak ingin Bapak Ibu nyangkut di saham-saham seperti itu. BOS juga sudah berbahaya, sudah ada di area resisten. Bapak Ibu bisa buy on breakout tapi berbahaya. Saya lebih sarankan tunggu di area bawah aja. Kalau misalnya tidak dapat ya udah tidak apa-apa, kita cari saham yang lain. Dan yang paling menarik adalah saham CEM ya, karena cabut sudah naik sangat tinggi, kita tunggu koreksi-koreksi dulu aja. Jadi sejauh ini yang paling menarik dari 5 saham tadi adalah saham CEM. Kita tunggu di area bawah, kita cicil-cicil dan potensinya masih menarik karena masih ada akumulasi dari Bandar. Oke, sudah 5 saham saya bahas. Semoga hasil analisa saya dapat bermanfaat untuk trading Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.